potong sampai datang. Coba saya minta salah satu dari kalian ada yang bisa menjelaskan variabel atau analisis mediasi dulu ya, atau variabel mediasi itu apa, variabel moderator itu apa. Kalian disebutnya mediator variabel ya, variabel mediator, variabel moderator. Jadi gini, selain variabel independen dan variabel dependen yang sudah kalian ketahui, ini ada variabel ketiga yang sering kita bilang third variable gitu ya. Third variable ini yang bisa juga mempengaruhi atau bisa kita gunakan dalam menjelaskan hubungan antara independen terhadap dependen. Nah, variabel yang ketiga ini yang disebut dengan variabel ketiga, third variable ini apa aja sih gitu. Nah, nanti Anda cari ya. Ini ada yang disebut dengan confounding, yaitu mungkin Anda juga sering kenal juga. Apa itu variabel confounding? Nanti saya minta itu Anda untuk menjelaskan. Ada confounding variabel, mediator variabel, moderator variabel, suppressor variabel. Nah, itu ya. Jadi Anda itu perlu mengenal juga istilah-istilah itu sebagai variabel ketiga yang kita sebut dengan variabel ketiga yang mungkin bisa menjelaskan hubungan kausal ya, causal relationship antara peubah independen terhadap peubah dependen. Nah, sekarang yang saya tanyakan dulu adalah variabel mediator itu apa sih? Coba mungkin kalian bisa share screen tadi. Niken ada Niken? Niken sudah baca kah tadi yang saya kasih? Ada nggak Niken? Halo Niken. Ada nggak Niken? Niken bisa dengar suara saya? Nggak ada. Assalamualaikum Ibu. Oi, ini Niken ya? Iya, tapi ini kan lagi PKL Bu, terakhir ke kantor. Kamu di mana PKL-nya ini? Di Dinas Sosial. Dinas Sosial. Oke. Dinas Sosial itu di mana sih? Dinas Sosial di daerah nih kan Ibu, ini kan di Lampung. Oh gitu. Kiranya Iya di... Pak. Jadi kamu sendiri nih ya? Gimana Ibu? Iya Ibu sendiri. Oke. Tolong dipelajari ya linknya ya, yang tadi saya kasih. Sudah dibaca Iya Ibu. belum? Belum, tadi jam 7 itu udah berangkat, jadi sampai jam 4 sore biasanya. Ya, inilah makanya saya tuh kalau pembelajaran PJJ gini ya, saya udah tahu ini apalagi kalau mahasiswa itu nggak nyalain kamera. Saya serba salah. Saya tuh kepingin semua sih kalian nyalain kamera semua gitu karena saya bisa ngontrol. Tapi ya itu kalau nyalain kamera kendalanya ini ya sinyal gitu. Oke lah nggak usah nyalain kamera nggak apa-apa. Tapi paling nggak perhatiin. Nah tapi kalau misalnya saya terus-terusan ngomong pun ya 2 jam gitu, saya nggak tahu kalian itu perhatiin saya ngomong atau enggak gitu kan. Nah, makanya ini saya juga diinfokan gitu ya dari kampus juga mengenai pembelajaran PJJ ini gitu ya. Kalau saya terus-terusan yang ngomong gitu ya, kalian mungkin bisa sambil ketiduran, entah kalian dengerin saya serius di depan laptop kah, atau di depan HP kah, atau mungkin jasa ambil kegiatan yang lain. Saya sebenarnya nggak masalah ya, kamu mau sambil ngapain, yang penting itu serius gitu. Tapi kan, ya saya nggak bisa jamin gitu loh, kamu tuh paham apa enggak gitu kan nantinya. Terus ya saya sebenarnya sih kepingin kamu tuh ya benar-benar main explore sendiri gitu karena sudah ya sudah dewasa lah ya ini pembelajaran gini. Makanya saya pingin cobalah kalian tuh explore dulu terus kalian jelasin, karena kalau terus-terusan searah dari saya ya kalian nanti keenakan gitu disuapin terus gitu, nggak mencari. Saya pinginnya kalian, makanya tadi saya kasih dulu coba linknya, tapi saya harap kalian juga sebenarnya browsing lain, karena link yang lain tuh tentang materi ini sebenarnya banyak gitu ya, tidak hanya mata kuliah ini saja ya.
Untuk mata kuliah yang lain juga begitu. Kalian yang lebih banyak bereksplorasi gitu ya. Dosen kan mungkin hanya terbatas cuma berapa jam, sejam mungkin ya dalam menjelaskan. Ya, selebihnya ya Anda mencari gitu ya. Oke, nggak apa-apa kalian. Tadi kalau misalnya memang Niken sedang PKL gitu ya, ini mungkin yang lain juga gitu ya. Tapi paling tidak materinya itu dikuasai ya, dipelajari, diperhatikan. Oke, yang lainnya. Terima kasih Niken. Iya, Ibu. Elvira, ada nggak Elvira? Ada Ada. Elvira di mana? di rumah. Oh, nggak sedang PKL. Sudah selesai kah? Tanggal 29. Oh, sudah ya. Elvira, suaranya putus-putus ya? Apa di saya ya yang ini emang sinyal saya memang lagi ini. Elvira jelas Sebentar, nggak Bu. dengan? Elvira sekalian share screen deh kalau bisa. Tadi kamu baca yang mana? Link yang mana? Jadi HP, Bu, yang itu. Oh, oh kamu ini pakai HP ya? Iya. Hmm. Kamu punya laptop nggak, Elvira? Putus-putus ya. Oke, Elvira. Udah putus deh, ini saya nggak bisa jelas dengan suaramu. Atau kamu jelasin aja deh, apa sih variabel mediator? Hmm. Jadi Hmm? Suaranya putus-putus. Oke, ganti aja deh Elvira. Saya nggak bisa dengar suaramu. Makasih ya. Ini apa di saya nih? Rifan ada nggak Rifan? Rifan. Hadir, Bu, tapi lagi PKL saya, Bu. Oh, PKL ya? Iya, Sama Siva ya? iya, sama Siva. Ini Sivanya ada, Bu. Ngerjain apa? Lagi ngisi data, Ibu. Ngisi data. Kamu offline ya ini PKL-nya kan ya? Iya, Bu, hari ini offline. Hmm. Oke. Di ini ya materinya, Rifan. Ini kalau misalnya lagi pada kayak gini semua ya udah saya selesai aja lah kuliah, nggak usah ngajar nih saya. Oke lah, ini gimana ini ya? Titania ada nggak Titania? Titania suaranya nggak jelas. Gak ada. Nih Titan. Suaranya. Terus Ya, Titania di mana ini? saya di rumah. Di rumah. Udah baca belum tadi? Sudah baik. Ini pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP, laptop saya audionya nggak bisa, jadi saya pakai HP. Coba. Nah, gitu. Tapi kalau pakai HP bisa jelas nggak sih kuliah ini pakai HP? Bisa sih, Bu, saya buka laptop juga soalnya. Jadi Oh gitu. materinya di laptop. Ini Hmm, Teams suaranya aja. doang. Iya, betul. Coba jelaskan, Titania. Apa sih itu variabel mediator tuh? Terus
apa ilustrasi kasusnya, biasanya ilustrasi kasusnya seperti apa? Variabel mediator itu variabel antara yang menghubungkan variabel independen utama pada variabel dependen yang dianalisis. Terus contohnya, Contoh. jadi mediator itu variabel antara ya, variabel antara. Contohnya Contohnya itu yang saya baca di link itu misalnya tingkat edukasi orang tua terus kan oleh edukasi orang tua, ya pendidikan ibu lah ya di situ ya contohnya ya. Ya, mother education, terus yang berhubungan dengan akademik anak-anaknya gitu. Katanya latar belakang pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap kemampuan akademik. Baik, kalau di situ di apa tuh contohnya matematik ya? Iya betul Bu, matematik. Math ability itu gimana? Bentar, ada suara truk. Berpengaruh melalui Kemampuan matematika sang anak. Kemampuan apa pendidikan ibu itu katanya mempengaruhi kemampuan matematika sang anak. Akan diuji benar gak ternyata pengaruhnya itu gimana rangkaiannya, melalui apa? Tadi ada tuh ilustrasinya yang di tengah-tengahnya itu apa? Home environment ya, lingkungan keluarga kan ya? Lingkungan Benar nggak? keluarga. Ternyata pengaruhnya itu bukan secara langsung ya. Ya maksudnya ada bisa juga sih pengaruh langsung gitu. Pendidikan ibu benar-benar mempengaruhi kemampuan matematik si anak gitu ya. Mungkin kita punya amatan nih dua variabel X1 misalnya ya variabel X itu pendidikan ibu. Nah, kemudian variabel Y-nya nilai misalnya ya, nilai matematika si anak gitu kan. Variabel ibunya yang kalau yang SMP mungkin nilai anaknya berapa gitu ya, nilai matematika anaknya berapa. Terus ada lagi responden yang kedua. Sebentar, ini berisik. Oke. Ya, jadi ini sebentar kalau saya setting. Ini yang tadi dilihat ya. Saya share sini kelihatan nggak? Belum terlihat. Hah? Belum. Ya. Sudah terlihat. Sudah ya, yang lainnya sudah ya. Ini sudah bisa dilihat ya. Yang ini bukan yang kamu maksud tadi. Iya betul. Contohnya, kamu lihat yang ini. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi bentar. Ya. Oke. Ini salah satu contoh analisis mediasi ya. Jadi gini, ya sama ya dalam kehidupan sehari-hari Anda juga sering mendengar ya istilah ada mediasi gitu. Kalau ya mediasi itu perantara gitu
gitu ya, tapi misalkan ada suka dengar ada dua orang yang berselisih paham, ini perlu mediasi nih gitu ya, perlu ada orang yang menjadi perantara, menjadi penengah gitu kan, seperti itu mungkin Anda sering mendengar juga ya istilah mediasi. Nah sekarang apa sih itu variabel mediasi gitu ya, variabel mediator gitu ya. Nah variabel mediator ini yaitu tadi variabel perantara, atau disebut juga dengan sebagai variabel ketiga ya, third variable. Nah kemudian contohnya gitu ya, misalkan gini, jadi analisis mediasi ini sebenarnya lebih merupakan apa ya, suatu metode yang digunakan untuk menguji ya, menguji apakah suatu pernyataan ya itu bisa dibenarkan atau tidak gitu ya. Kita ingin menguji suatu hipotesis lah, ingin menguji suatu pernyataan, dugaan mengenai mengenai hubungan antar variabel gitu ya, kita yang uji kebenarannya gitu ya, seperti tadi gitu ya, misalkan benar nggak sih kalau pendidikan terakhir ibu gitu ya, latar belakang pendidikan ibu itu akan mempengaruhi nilai atau kemampuan akademis, kemampuan matematika si anak gitu. Terus, ada yang mengatakan belum tentu tuh gitu kan, ya saya nggak si A menjawab belum nggak benar tuh kalau pendidikan ibu itu akan mempengaruhi kemampuan anak gitu. Terus tapi sebagian ada yang mengatakan oh iya memang itu menentukan gitu ya, pendidikan ibu itu menentukan. Nah karena ada dua hal yang bertentangan seperti itu ya, tentu kan kita yang menguji nih ya. Untuk kasus kita sekarang kita misalkan kumpulin nih data gitu ya. Nah berdasarkan data yang saya analisis untuk penelitian kita ini, kita akan menyimpulkan yang mana gitu kan. Ya mungkin bisa jadi pendidikan ibu itu berpengaruh langsung ya, seperti ini, mother education ya berpengaruh langsung terhadap kemampuan matematika si anak. Kalau kayak gini kan berarti dia satu arah ya, direct ya, langsung gitu ya. Mother education ke math ya, pengaruhnya seberapa koefisiennya ya. Misalkan ya yang gampang kalau misalnya Anda ingin modelkan dengan model regresi linear sederhana gitu kan, ini math-nya itu adalah ini saya sebenarnya ada enggak, saya jangan sharing ini ya, biar saya korek-korek. Ya, ini tadi nah ini kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah perubahan dependennya ya, ini misalkan ini Y-nya lah ya, Y-nya, kemudian ini X-nya ya. Nah, ini adalah error kan ya, di sini error. Jadi kalau misalkan kita modelkan Y gitu ya, intercept sih kalau di model regresi linear sederhana ini kan begini ya. Nah yang X-nya ini adalah mother education-nya ya. Kemudian Y-nya itu dalam math-nya, ini intercept-nya, ini dinotasikan dengan simbol segitiga ya, di sini intercept. Kemudian ini adalah error-nya ya. Kemudian kalau yang tanda panah begini apa artinya? Yang tahu? Nah ini, sebentar, ini yang C di sini adalah koefisien, kalau di sini adalah beta 1 ya. Jadi ini sebenarnya ini beta 1. Nah, ini beta 1-nya ya, koefisien pengaruh dari si X sama D. Kemudian ini adalah besarnya interceptnya, ini sebenarnya beta 0, gitu kan. Nah kemudian ya ini koefisien
konstanta lah ya, konstanta untuk darat ditetapin ininya 1 ya di sini biasa. Nah ini ada tanda meningkat ini menunjukkan bahwa yang tahu. Kemudian di sini juga di X ini ada tanda juga ini panah 2, ada 2 mata panahnya ini. Apa ini maksudnya ini? Nggak ada yang tahu nggak? Gambaran di pet ini, pet analisis. Sehingga Rifa ada nggak Rifa? Ini apa Rifa? Covariance. Kovarian. Kalau kovarian gimana sih? Antar 2 variabel kan ya? Iya. Oh ini kan dia cuma 1 nih ke sini. Korelasi. Ingat ya, kalau yang namanya kovarian, ini biasanya 2 variabel, X1 dengan X2. Tapi kalau kovarian, X1 dengan X1, ini sering disebutnya dengan var, ya. Jadi ini sebenarnya, ini var-nya. var-nya itu sebesar S1 lah di sini dalam hal ini. Jadi ini var dari E2 lah ya, saya tulis. Aduh maaf ini tuh. Nah ini var dari E2, ini besarnya adalah misalnya ini S1 ya, S kuadrat 1 atau pokoknya S1 lah besarannya. Yang ini juga sama, var dari X ya, var dari X itu besarannya adalah segini ya. X lah dinotasikan. Nah ini kalau tidak ada variabel antara ya, jadi ini langsung pengaruhnya antara mother education ke math. Kan. Nah, sekarang gimana? Mother education itu berpengaruh terhadap math tapi melalui apa ini home environment ya, pengaruh ya, pengaruh apa? Ada faktor lingkungan keluarga gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini mother education gitu ya, ini akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga. Nah dari lingkungan keluarga itulah dia akan berpengaruh terhadap map-nya ya. Jadi perhatikan nih panah yang menuju ke map ini ya, si Y-nya ini ada yang dari si HE ya. Kalau di sini berarti dia jalurnya kan tidak langsung ya, mungkin seperti ini. Tapi ada juga yang langsung seperti ini nih, koefisiennya sebesar C aksen. Oke, saya jelasin dari yang di sini dulu ya. Kalau moderator apa? Dan secara ini tadi ya aturan penggambaran dalam apa ya, simbol-simbol dalam pet analisis. Nih kalau misalkan Anda lihat segitiga ini ya, segitiga, terus ini biasanya yaitu tadi apa untuk set ya, untuk konstanta. Dan ada tipe di sini. Ini a triangle typically with 1 in it ya. Jadi dia kalau Anda melihat bentuk segitiga ini melambangkan intercept atau bisa juga dia menggunakan apa, melambangkan rata-rata ya. Oke lah. Jadi ini kalau tanda segitiga melambangkan intercept atau melambangkan juga dia mean ya. Kemudian kalau yang circle itu biasanya untuk perubahan laten ya. Yang unobserved ya, bisa error juga ya. Itu kan bisa residual error atau bisa juga faktor atau konstruk atau variabel laten. Ini umumnya dinotasikan dengan tanda elips atau lingkaran. Nah yang perubahan yang terobserve ya segi 4 ya, apa square seperti ini. Ini saya ini sudah lah kita analisis. Nah kemudian ini ada kalau errornya 1 mata panahnya ya, jadi dia menunjukkan ada apa ya, variabel yang mempredik variabel yang lain gitu ya. Di sini one-headed arrow means that the variable on the side without the arrow predict the variable on the side with the error ya. Jadi menunjukkan kalau yang ini yang ada panah dengan satu kepala ini ya, one headed, ini menunjukkan bahwa variabel ini mempengaruhi ya atau mempredik variabel X mempredik yang Y.
Ya. Kemudian kata dia kalau ada two headed, ya ada dua panah ini menunjukkan kovarian ya, kovarian di antara dua variabel. Tapi tadi kalau misalnya kovarian itu kan kalau misalnya di sini ada lagi gitu ya, misal ada lagi coba gitu. Nah ini terus kemudian begini. Nah ini baru misalnya di sini X1, di sininya X2. Nah barulah yang di sini yang tanda panah two headed, dua kepala panah ini disebut kovarian antara X1 dan X2. Tapi kalau misalkan dia cuma satu, maksudnya ke dua panahnya itu ke satu ini saja, yaitu dia berarti varian gitu ya. Nah, sekarang apa itu analisis mediasi gitu ya. Analisis mediasi ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ya tadi yang saya bilang, analisis mediasi itu sebetulnya suatu metode ya untuk menguji pernyataan ya, menguji hipotesis ya, benar atau enggak sih suatu variabel ini memprediksi variabel yang lainnya. Benar nggak sih suatu variabel X mempengaruhi variabel Y gitu ya. Jadi analisis mediasi sendiri bukan diterjemahkan sebagai ya kayak misalkan ada rumusnya mediasi itu formulanya begini-begini, enggak ya, tapi analisis mediasi itu sebenarnya ya suatu metode gitu ya, suatu metode analisis untuk menguji hipotesis ya, untuk menguji pernyataan apakah suatu variabel mempengaruhi atau memprediksi atau menyebabkan suatu variabel lain. Nah di sini maka kita melihat nih pengaruh X terhadap Y ya, mungkin pengaruh X itu ada pengaruhnya terhadap Y, tetapi tidak secara langsung gitu. Dia itu melalui suatu variabel lain ya, melalui suatu variabel antara yang disebut dengan mediasi. Nah di sini ini sebagai contoh ya, ini tadi kalau Anda lihat di sini ini yang disebut dengan variabel independennya gitu ya. Ini ada one-headed arrow ya, dia berarti ini memprediksi kan variabel independen X ini mempengaruhi variabel mediasi, mungkin ngomong moderator ya. Nah, variabel mediasinya ini sendiri, variabel mediatornya ini sendiri mempredik Y, mempengaruhi Y ya. Jadi di sini memang ada bisa dibentuk jadi dua persamaan regresi ya. Yang pertama ini ya kita lihat nih dari sini ke sini kan. Nah ini ada interceptnya di sini ya, itu intercept. Ini konstanta untuk jalat ya, interceptnya mana interceptnya, dia tulis ini ya, di sini masukinnya. Ini intercept yang ke sini, yang ini ya IM. Jadi ini dia bikin langsung nih intercept segitiganya nih, gambarnya kayak gini ya. Intercept sini ya, M ini, atau ini sebenarnya boleh juga sih gambarnya di luar gitu. Ini dia supaya nggak banyak segitiga, jadi dia bikin segitiga langsung gitu ya. Satu ke sini, satunya lagi intercept untuk yang Y ya. Ini seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya persamaan regresi biasa kan, persamaan regresi linear biasa. X mempengaruhi M dengan koefisiennya A. Ya, terus ini ada errornya di sini. Nah, error itu sendiri kan punya ragam ya, seperti halnya di regresi linear itu asumsi error itu menyebar normal dengan rata-rata yang 0, ragamnya sigma kuadrat E. Nah, itu juga sama. Nah, kemudian lihat yang persamaan yang kedua di sini ya, yang Y-nya ini kan dari M nih. Ya, dari moderator dari mediasinya itu sendiri. Pengaruh dari variabel mediator, variabel mediasi gitu ya. Ada yang bilang mediator dan mediasi sama aja ya. Ini pengaruhnya sebesar B. Ini koefisiennya sebesar B ya. Nah, kemudian ya yang masuk ke Y itu kan juga selain dari sini juga kan ada langsung yang dari X-nya kan. Sebesar misalkan ini C aksen ya. Jadi nih bedakan kalau yang tadi notasi C ini yang nggak ada aksen, ini memang nggak ada variabel moderat, tidak ada variabel mediator ya. Nah, ini kalau cuma X ke Y aja, ini tadi notasinya pakai C. Kalau C aksen di sini dia ada mediator ya. Jadi ini
untuk Y bisa dari sini, dari X langsung, atau bisa juga ini melalui variabel mediasi. Ya. Ini ada dua persamaan seperti ini. Nah, sehingga jadi total efeknya, ya, total efeknya itu pengaruh X terhadap Y berapa? Nah, sini total efeknya adalah kan tadi ada koefisien dari yang C aksen dan juga ini ada interaksi dari A dan B, ya. Sehingga ini total efeknya, ya. Besarnya pengaruh, ya. Total pengaruh X terhadap Y yang melalui M tadi itu sebesar ini. C aksen ditambah A kali B, ya. Ini memang simple, ya. Variabel mediatornya hanya satu. Ini, ya. Nah, ini udah lihat di sini ada ragam, ya, ragam untuk Y-nya. Nah, kemudian perhatikan di sini katanya model mediasi ini adalah model yang direction, arah, ya, berarah, ya. Sebagai contoh, mediator is presumed to cause. Jadi mediator diasumsikan menyebabkan outcome-nya itu Y, ya. Tetapi tidak sebaliknya, outcome menyebabkan atau outcome ke sini ke mediator, enggak, ya. Makanya tadi disebutnya directional model, memang ini enggak bolak-balik, ya, sifatnya itu berarahnya satu arah. Ini M mempengaruhi atau mempredik, makanya disebut presumed cause yang menyebabkan outcome, tapi tidak sebaliknya, ya. Nah, makanya kalau misalkan kita keliru dalam menspesifikasikan model, mana sih yang menyebabkan dan mana yang diakibatkan. Nah, kalau keliru menuliskan itu, maka hasilnya, ya, hasil analisisnya juga akan keliru, ya. Nah, kemudian di sini, ya, besarnya efek mediasi tadi itu berapa? Besarnya pengaruh tidak langsung. Ya, ini tadi disebut dengan pengaruh tidak langsung, ya, indirect effect, ya. Jadi totalnya itu indirect effect-nya berapa? Ini tadi, ya. Koefisien C aksen ditambah A kali B. Itu. Nah, di sini ini besarnya mediasi, katanya yang disebut dengan indirect effect, didefinisikan sebagai pengurangan, ya, pengurangan efek input variabel terhadap outcome, ya. Input variabel dalam hal ini adalah X, outcome-nya itu adalah Y, ya. Nah, besarnya itu berapa katanya, ya. Ini besarnya C min C aksen, ya. C dikurangi C aksen itu tadi ini interaksi, ya, hasil perkalian antara A dengan B. Nah, itu kapan katanya, ya? Yang pertama di sini melakukan multiple regression, regresi berganda, ya. Ini digunakan regresi berganda, ya, tanpa atau SEM tanpa perubahan laten, ya, karena ini tadi ke sini kan sebenarnya sebenarnya melakukan regresi, kan, persamaan regresi biasa, ya, regresi multiple. Tapi ini perubahan-perubahannya kan kotak semua nih, bukan laten, ya. Perubahan-perubahannya yang teroffset. Terus juga di sini asumsinya itu tidak ada amatan yang hilang, ya, tidak ada missing data, ya. Kemudian the same covariates are in the equation if there are any covariates, ya. Jadi ini ada kalau ini tadi belum covariatnya cuma satu, ya. Nah, however, katanya the two are only approximately equal for multi-level model, ya. Namun demikian, ya, ada dua hal ini tadi itu hanya merupakan pendekatan, ya, yang sama dengan model multi-level. Misalnya ini model analisis logistik dan struktural equation model. Nah, di sini tuh kita sebenarnya mau menghitung total efeknya, ya. Total efek C aksen ditambah AB, ya, ini. Karena ada gambarnya itu tadi, ada mediasinya itu, ya. Nah, kemudian yang tadi saya minta adalah sebenarnya nanti ada dalam pengujian itu ada 3 metode, ya. Oke, sebelumnya ini kita lihat dulu, ya, tadi yang ilustrasi. Jadi di sini
penelitian ini adalah ingin melihat apakah ya home environment, ya, lingkungan rumah itu berperan sebagai mediasi, ya, sebagai peubah mediator dalam hubungan kausal ya antara ya pendidikan ibu, mother education, dan mathematical achievement, ya, mathematical achievement siswa. Ya, di sini datanya itu dikumpulkan dari 371 rumah tangga gitu ya, yang ada pendidikan ibunya apa gitu kan, kemudian lingkungan keluarga, ya, lingkungan rumah, dan juga ini achievementnya si siswa. Nah, dalam analisis mediasi di sini yang pendidikan ibu ini disebut input ya, variabel input. Kemudian ya home environment-nya ini disebut variabel mediatornya. Kemudian children-nya yang children achievement-nya yang math-nya ini disebut outcome. Input, mediator, ini outcome. Ya. Nah, kemudian tadi saya bilang ada 3 metode ya sebenarnya untuk menguji efek mediasi ini. Yang pertama adalah metode Baron dan Kenny. Ini memang metode yang paling mudah, yang paling sederhana. Itu ada 4 step katanya ya. Kalau kita ingin menguji apakah benar dalam hipotesis kita itu pengaruh variabel mediasi itu signifikan atau enggak. Nah, kita tuh menguji itu. Kita ingin melihat benar nggak sih lingkungan rumah ini signifikan gitu ya sebagai peubah mediasi antara mother education dengan math achievement. Nah, caranya gimana kalau dengan menggunakan Baron and Kenny method ini? Ini kan ada 4 step. Yang pertama, regresikan dulu ya Y terhadap X. Ya, regresikan Y pada X gitu ya. Artinya ini dulu yang tadi yang input sama outcome-nya itu regresikan dulu ya untuk memperoleh koefisien yang tadi ya, yang tanpa ada variabel mediator kan tadi notasinya C ya, tidak ada aksennya. Makanya ini lakukan. Yang pertama adalah lakukan regresi antara variabel input terhadap variabel outcome. Nah, itu diperoleh kan koefisiennya C misalnya ya. Nah, sehingga di sini step ini itu akan melihat apakah ada pengaruh, ada suatu pengaruh yang mungkin bisa dijelaskan melalui variabel mediasi, ya, variabel mediator. Setelah itu, yang tahap yang kedua, kita meregresikan antara peubah mediasi dengan peubah input. Ya, jadi regresikan antara M, ya, M pada X, ya, HE terhadap ME. Untuk apa? Untuk memperoleh koefisien ini kan yang A. Gampang lah, ini kan simpelnya regression. Nah, di sini tuh jadi seolah-olah si variabel mediasi ini akan berperan sebagai outcome kan bagi ME ini ya, bagi mother education. Terus langkah yang berikutnya adalah regresikan variabel mediator ini dengan outcome-nya untuk memperoleh B. Ya, itu kan gampang banget kan, mediator terhadap outcome. Nah, ya. Nah, di sini regresi tunjukkan ya bahwa sekarang M itu mempengaruhi Y ini tadi ya, M efek Y. Nah, berarti di sini apa katanya? Regresikan Y ya, baik itu pada X maupun M. Nah, jadi di sini tidak hanya di sini meregresikan antara yang mediator terhadap outcome, tapi juga X-nya juga si inputnya ya, kan karena ini ada juga nih ke sini kan ya. Jadi regresikan juga tidak hanya oleh mediator variabel, tapi juga regresikan pada input variabelnya. Maka di sini regres Y on both X and M untuk mendapatkan pet B ini ya, karena ini rangkaian soalnya kan si B ini kan dari sini ya. Nah, jadi untuk kesini itu memang regresikannya si map ini berasal dari sini dan juga dari sini kan. Ya, kayaknya dia ada seolah-olah ini regresi multiple berganda kan sebenarnya, X1-nya ini, X2-nya yang ini gitu kan. Nah,
Di sini note that it is not sufficient just to correlate the mediator with outcome. The mediator and the outcome may be correlated because they are both caused by the input variable ya. Jadi perhatikan di sini kita tidak cukup dengan hanya mengkorelasikan antara ini saja. Jadi tidak cukup untuk mendapatkan B ini, jangan hanya meregresikan antara M dengan Y aja gitu ya. Karena kan bisa jadi ini tuh kalaupun ada korelasi yang signifikan, yang misalkan ini kan ada di sini kan di M-nya itu tadi ada pengaruh dari sini, dari yang M ya. Jadi yang semuanya sehingga katanya ini variabel X ini harus dikontrol, harus diperhitungkan ya pada saat kita akan menghitung ini efek mediator terhadap outcome. Jadi perlu mengontrol di sini variabel X-nya, variabel inputnya. Oke, kemudian untuk melihat apakah variabel M itu benar-benar, jadi ada dua tipe media. Kita akan lihat apakah variabel mediator kita itu benar-benar berfungsi secara komplit gitu ya sebagai perantara antara X dengan Y, ataukah sifatnya hanya parsial aja. Nah, itu ada dua tipe ya dalam analisis mediasi, completely or partially ya. Jadi kalau yang completely itu ya benar-benar apa ya, koefisien di C aksen itu 0 gitu ya. Lihat ya, to establish di sininya itu 0. Kalau di sini memang nilai koefisien C aksen itu ya, maksudnya yang hubungan tadi si NE terhadap net-nya itu 0, berarti memang terjadi completely mediation ya. Jadi gini, to establish that M completely mediates the X-Y relationship ya. Jadi untuk melihat apakah variabel M itu benar-benar secara apa ya, secara full gitu ya, bersifat perantara antara hubungan X dengan Y, maka efek X pada Y ya dengan mengontrol M itu seharusnya nilainya 0. Aksennya itu harusnya 0. Ya. Gitu ya, kalau dia completely. Nah, the effects in both step 3 and 4 are estimated in the same equation. Efek-efek atau pengaruh ya tadi pada angka 3 dan 4 itu juga dengan menggunakan persamaan yang sama. Nah, jadi ini lihat, jika keempat step tadi dipenuhi, nah maka data itu konsisten ya, menunjukkan bahwa variabel M ini secara keseluruhan gitu ya, benar-benar full gitu ya, memediasi menjadi perantara hubungan X dengan Y. Nah, tetapi kalau langkah keempat ini tidak dipenuhi, maka itu namanya partial mediation. Ya, jadi kalau ininya tuh tadi C aksennya itu tidak 0 ya, misalnya ada suatu nilai gitu ya, maka M itu tidak secara completely, tidak secara apa ya, full gitu ya, bersifat sebagai variabel mediator, tapi parsial aja sifatnya gitu ya. Ini ada program R-nya, nanti dilihat ya, sama kan ini dengan menggunakan LM, dia meregresikan antara map dengan NE gitu ya. Ini datanya dulu, nama datanya ini NLSY. NLSY itu tadi karena ini ya, nih National Longitudinal Survey of Youth nama datanya. Oke, ini analisis regresinya. Kemudian step 2 ya, lihat tadi mediasi dengan home environment ya. Mother education dengan home environment. Di sini sebagai outcome ya, seolah-olah yang home environment itu sebagai outcome. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk yang step 3 dan 4, perhatikan di sini outcome-nya itu adalah map ya, diregresikan tadi ke variabel
variabel mediator dengan variabel inputnya ya. Nah ini variabel mediatornya ini home environment, kemudian ini inputnya yang mother education ya. Sehingga ini diperoleh seperti ini. Lihat yang home environment-nya ini. Home environment-nya signifikan, mother education-nya juga signifikan. Nah, coba lihat. Pada tahap pertama dia bilang ya kita memfit ME sebagai prediktor. Tadi pendidikan ibu sebagai prediktor, kemudian yang outcome, yang matematik itu sebagai ya nilai matematik sebagai outcome. Itu kita langkah 1 kan itu dulu tadi tanpa ada mediator dulu didapat koefisiennya itu adalah 0,5275 ya, ini signifikan. Nah karena signifikan berarti ini artinya ada hubungan kan. Kita kan kalau mau ngecek ada efek mediasi atau enggak ya cek dulu. Ini berpengaruh signifikan enggak yang input terhadap outcome-nya gitu kan. Terus ini ternyata signifikan ya. Nah, artinya juga kita bisa sebutkan bahwa variabel input itu berkorelasi dengan outcome ya. Latar belakang pendidikan ibu berkorelasi dengan kemampuan matematik. Yang kedua, tahap yang kedua kita fitting model regresi yang tadi variabel mediasi ya dengan variabel mediasinya tadi home kan, home environment ini sebagai outcome-nya. Kemudian yang inputnya atau yang prediktornya tadi yang mother ya. Nah diperoleh ini tadi A-nya 0,139 ya benar ya di step 2. Nah ini kan 0,139 ya. Koefisiennya dan dia juga ini signifikan ya, ternyata ini ME mother education itu berpengaruh signifikan dengan home ya, home environment. Artinya langkah kedua ini terpenuhi ya, berarti variabel input berkorelasi dengan variabel model mediator ya. Kemudian langkah ketiga kita memfitting model regresi multiple nih ya, ME dan HE ya, variabel input sama mediator ini sebagai prediktornya gitu ya. Jadi kita punya variabel penjelasnya, independennya ada 2 nih soalnya ini ya, ME dan HE itu outcome itu yang match. Diperoleh nilainya 0,4645 ini ya. Nih dari hasil analisis untuk yang mediator, ini yang home environment dapatnya 0,4645. Ternyata dia ini signifikan juga ya, 0,0013. Nah, karena nilai A juga dan B juga signifikan ya. Jadi kan tadi A sama B, A dan B-nya di sini. Ini kan PET ini signifikan, ini juga signifikan gitu ya. Maka terjadi apa di sini? Maka kita katakan si home environment ini secara signifikan berperan sebagai mediasi hubungan antara mother education dengan math achievement gitu ya. Nah ini prinsipnya si tadi Baron and Ken itu untuk mengecek apakah variabel mediasi itu signifikan atau tidak ya, sebagai variabel antara hubungan ME dan math. Ini caranya simple ya dengan melihat ini saja tadi. Nah kemudian tentukan besarnya. Sekarang berapa berarti pengaruh besarnya efek mediasi tadi? Nah ini kita tinggal tadi kan berarti ada sebenarnya ini melihat pengaruh interaksi kan. Berapa koefisiennya? Tinggal dicarikan ya. Tadi untuk yang A-nya 0,139, yang B-nya 0,6. Jadi efek mediasinya itu dugaan efek mediasinya sebesar ini. Nah kemudian untuk langkah 4. Jadi hasil di tahap 3 ini kita tahu bahwa tadi direct effect-nya itu besarnya berapa? 0,4628. Benar nggak? Nah ini ya. Ini 0,4628 ya. ME terhadap outcome-nya itu 0,4628. Ini dari sini ke sininya ini 0,4628. Nah. Ya, kemudian P value-nya juga 0,4628
0,013 ternyata ya signifikan juga. Nah, karena itu di sini partial mediation ya. Jadi disebut partial mediation tuh kan tadi kita ngelihat di sini ya, kalau misalnya di sininya itu non signifikan ya, berarti dia full ya, atau completely mediasinya itu completely. Kalau di sininya tidak signifikan. Kalau di sini kan berarti pengaruh yang tidak langsung ini juga ada pengaruh gitu ya, signifikan, dan dari sini ke sini juga ada pengaruh. Nah, berarti itu dia peranan si variabel mediasi di sini tidak completely gitu ya. Jadi di sini peranan dia dalam menjelaskan hubungan antara ME ke MET itu tidak full melalui ini saja, tapi bisa juga ada hubungan langsung antara ME ke MET. Makanya disebut partial mediator. Ya. Dalam kasus ini home environment itu merupakan variabel mediator, tetapi sifatnya partially. Ya, tidak completely. Kenapa? Tadi sudah ditunjukkan bahwa oke, kalau menjelaskan di sini ya hubungan antara ME terhadap MET, ya di sini ternyata signifikan kan HE ini, pengaruh HE terhadap MET. Tetapi di sini ME terhadap MET juga signifikan tadi. Jadi kan yang mempengaruhi MET ini sebenarnya bisa jadi langsung dari ME ke sini, bisa juga melalui. Itu ya, itu metode yang pertama. Itu metode yang paling sederhana. Ini kan ada tiga metode. Ini memang yang paling itu yang ini yang bootstrap ya, yang apa. Nah, metode yang kedua ini memang memiliki katanya sih powernya yang relatif rendah ya. Belum saya lanjutkan sampai sini, ada yang tanyakan dulu nggak? Yang berikutnya yang Sobel test, saya ingin ada yang bisa menjelaskan. Siapa yang volunteer menjelaskan tentang Sobel test? Sama juga ini untuk mengecek efek mediasi tadi. Yang paling gampang tadi, yang paling mudah dipahami itu tadi ya, yang metode yang daring itu ya melakukan analisis regresi secara berulang ya, beberapa kali kan. Untuk yang Sobel test, coba gimana? Di sini Sobel test di sini artinya beberapa peneliti ya, banyak peneliti itu mempercayai bahwa tahap yang penting dalam melakukan analisis mediasi itu adalah tahap kedua dan tiga. Tadi tahap 2 itu adalah regresi antara si input dengan variabel mediasi. Tahap 3 tadi meregresikan outcome dengan variabel mediasi dan juga variabel input ya tadi ya, multiple regression tadi di tahap 3. Terus kata dia tahap 4 di sini tidak harus dipenuhi kecuali jika kita itu berharap benar-benar terjadi mediation yang completely. Kalau mediation yang completely benar-benar terjadi ada mediasi ya, tahap 4 itu sebenarnya hasilnya itu tidak signifikan gitu kan tadi ya. Kalau tahap 4 itu hasilnya tidak signifikan ya berarti benar-benar completely mediation. Kalau memang maksudnya gini, kalau memang kita sudah yakin gitu ya bahwa ini tuh tidak ada kalau kita yakin bahwa kasus kita itu completely mediation, ya sebenarnya kita nggak perlu melakukan tahap 4 gitu kan. Tahap 4 itu kan kalau kita ragu nih sebenarnya ada mediasi atau bisa juga ada hubungan langsung gitu kan. Ya, ini maksudnya gitu ya yang kalimat di sini. In the opinion of most researchers, though not all, step 1 is not required. Ya, katanya sih dalam opini kebanyakan peneliti, meskipun tidak semua ya, ini umumnya gitu ya, tahap 1 itu tidak dibutuhkan katanya. Tahap 1 itu tadi yang meregresikan antara variabel mediasi dengan variabel input. Namun demikian katanya ya, not that a path ya. Tapi perhatikan bahwa suatu path dari variabel input ke variabel outcome itu kan dipengaruhi ya, diindikasikan dari tahap 2 dan tahap 3.
Nah, jika C aksen ini tandanya berlawanan, ya, daripada berlawanan tanda, ya, maksudnya ya, if C aksen were in the opposite sign to that of AB, ya, maka it could be the case the step 1 would not be met, but there is still mediation. Nah, di sini ada istilah suppressor variable. In this case, the mediator acts like a suppressor variable. Tadi yang saya bilang, nanti saya meminta Anda untuk menjelaskan apa pengertian dari confounding. Ya, nanti biar Anda lebih jelas ya, harus lihat ya, di YouTube itu banyak penjelasannya. Confounding, suppressor, mediator, moderator, gitu ya. Nanti Anda cari. Jadi kata dia di sini dalam hal ini mediator di sini berperan sebagai variabel suppressor. Nah, si McKinnon mengatakan bahwa kondisi ini disebut mediation yang tidak konsisten. Sebagai contoh katanya, sekarang kita misalkan mau melihat hubungan antara stres dan mood. Ya, stres dan mood seseorang itu dimediasi oleh coping. Ini sebagai variabel mediatornya. Coping itu apa sih? Kemampuan mengatasi gitu ya. Ya, kemampuan mengatasi. Jadi ada stres dan mood. Nah, mungkin kita berasumsikan ya di awal tuh bahwa ini ada pengaruh langsungnya itu negatif. Jadi kalau ini stres terhadap mood gitu ya. Ini kan inputnya stres, outputnya outcome-nya itu mood. Kemudian variabel mediasinya itu coping, kemampuan mengatasi. Katanya itu direct efeknya itu negatif. Jadi semakin tinggi stres, ini moodnya itu makin jelek, makin rendah. Jadi orang yang level stresnya makin tinggi, maka moodnya itu akan makin rendah. Makanya di sini dibilang direct efek antara stres terhadap mood itu negatif. Ya, kemudian namun demikian ya kemungkinan ya efek stres terhadap coping ya, efek stres terhadap coping terbalik. Efek stres ya pada coping di sini kan berarti stresnya dalam hal ini sebagai X ya, di sini copingnya sebagai Y ya. Ini adalah positif. Jadi ini kalau saya tulis, nah, ini ada gambarnya nggak ke bawah? Jadi gambarin ya. Ini kalau misalnya saya tulis stres, ini kan laten ya, stres, terus di sini ada mood, terus di sini ada coping ya. Kayak saya di sini dia misalnya terus ini coping tadi ya. Jadi begini ya. Nah, sebagai mediatornya itu copingnya. Nah, tadi kan kalau langsungnya kan gini, si stres terhadap mood ya. Nah, how likely the effect of stress on coping gitu ya is positif. Jadi efek stres terhadap coping ini katanya positif. Berarti kalau makin tinggi stres makin tinggi coping. Coping itu artinya apa sih? Ada yang cari coping artinya apa sih di sini? Jadi semakin tinggi stres makin tinggi coping. Okay. However, likely the effect of stress on coping is positive. More stress, more coping. And the effect coping terhadap mood juga positif. Dari sini ke sini juga positif. Ya, ini tandanya yang di sini negatif, yang ini positif, yang ini bisa positif. Gitu ya. Semakin tinggi coping, moodnya juga makin tinggi katanya ya. Nah, sehingga di sini katanya the total effect dari stress ke mood, ya total efeknya, then is likely to be very small ya. Bisa jadi ini sangat kecil karena direct dan indirect efeknya ini ada kecenderungan saling menghilangkan ya. Ini kan tandanya kan beda-beda ini. Yang di sini minus, di sini ada positif. Bisa jadi kalau misalnya misalnya di sininya -2, di sininya 1 sama 1 gitu ya. Ya kan bisa saling menghilangkan kan. Makanya tadi ada pengertian mana nih?
if C aksen were in the opposite sign to that AB. Jadi kalau misalnya ini di sininya misalnya 2, di sini 2 misalnya, ini 3 atau ini 0,2, ini 0,3. Ini kan 0,2 kali 0,3 berapa? 0,6. Ternyata di sininya minus 0,6 bisa. Kan bisa jadi kejadiannya kayak gitu. Berarti kan ini 0 kan, saling menghilangkan, cancel out ini tadi. Ya. Makanya di sini tadi katakan if C aksen were in the opposite sign to the A kali B, then it could be the case the step 1 would not be made. Ya. Tapi there is still mediation. Ya, masih ada sebenarnya masih ada tahap mediasinya. Tapi kalau dengan menggunakan metode yang pertama tadi, si metode Baron itu bisa jadi ini akan diperoleh kondisinya kayak tadi gitu. Oh total, berarti kalau kita mendapatkan pengaruh dari efek mediasinya, kalau kayak gini berarti nilainya 0. Berarti kan kalau hasilnya itu 0 kan berarti nggak ada efek mediasi dong. Tidak ada pengaruh dari variabel mediasi. Padahal kenyataannya itu ada. Nah itu tadi kelemahannya kalau pakai metode yang pertama. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah ini kan tadi di sini katakan the total effect stress on mood then is likely to be very small because the direct and indirect effect will tend to cancel each other out, saling menghilangkan. Nah perhatikan bahwa ini tidak konsisten, berarti ini menunjukkan mediation yang tidak konsisten, ya. Nah the direct effect is typically larger than the total effect, ya. Nah, it is therefore much more common and highly recommended to perform a single test of AB ya, daripada kita melakukan uji yang terpisah ya, A dan B. Kalau tadi kan yang di metode yang pertama kan terpisah ya, kita dapatkan dulu penduga untuk A gitu ya, terus dapatkan penduga untuk B gitu ya dengan regresinya satu-satu. Nah, metode yang ini disebut dengan metode Sobel test lah disebutnya ya. Jadi gimana dengan cara Sobel test ini kita menduga ya standar error untuk A juga kan kita dapatin tuh tadi ya. Misalkan kita sebut dengan SA. Tapi standar error untuk SB-nya juga kita dapatkan ya, SB. Jadi kalau di sini mungkin tadi yang A itu kan ini step 1 kan, ini standar errornya ini kan 0,1199 ya. Nah ini nilai A nya, nilai A, kemudian ini standar error untuk A. B ini standar error untuk B ya. Oke. Nah kemudian dengan Sobel test kita hitung standar error untuk A kali B, formulanya ini ya. Nah sehingga nanti ini z-score z-score-nya itu ya, kita akan melakukan pengaruh tidak langsungnya tadi ya, A kali B ya, yang konstanta interaksi tadi kita kalikan gitu ya, kemudian dibagi dengan standar error-nya. Nah seperti ini. Kalau z-score-nya itu lebih besar dari 1,96 ya, tergantung alfanya ya. Kalau kita alfa 0,05, di sini bandingannya yang 1,96 ya, maka dia signifikan, efek mediasinya itu signifikan. Nah contoh kalau untuk kasus yang ilustrasi data kita tadi, coba kita cek signifikan atau enggak efek mediasinya kalau menggunakan metode Sobel ini. Nah, kita kalikan A kali B-nya ini ya, kemudian untuk standar error dari A-nya itu kita kuadratin ya, 0,4645 tadi kan benar ya, 0,4645 ini tadi. Bukan ini, dia dari mana ya? Oh sorry, jadi melihatnya ini benar ya? Coba cek ini benar nih. B kuadrat 0,4645 oh. Lihatnya bukan yang dari yang terpisah-pisah ya,
Ini multiple regresinya yang sudah digabung ya dengan yang mediasi dengan yang input ya 0,4645, kemudian ini 0,043 SA-nya. S kuadrat B dikalikan S kuadrat A dikalikan ini ya, A kuadrat kali S kuadrat B. Oke. Nah, jadi ini 0,465 dikalikan ini ya, 0,1. Iya. Coba ini benar nggak sih? Coba lihat cek dulu. B kuadrat. Terus ini S kuadrat A-nya lihat dari mana ya? Ada yang ini nggak? Benar nggak? Oke, 0,1445 di sini 0,143. Nah, satunya kok 0,12 tapi dia 0,01. Ini nanti dicek lagi ya, ini S kuadrat A-nya sama S kuadrat B-nya. Coba. Rifa, kamu liatin nggak itu, Rifa? Bener nggak, Rifa? Kalau Anda cek itu ya, yang Sobel tes, terutama untuk yang penyebut itu, standar error dari interaksi A kali B, itu kan menurut formulanya itu kan seperti ini nih. B3 kan dikalikan nomor errornya standarnya 0,1434 tapi kenapa sih 0,1434 nya terus yang satunya 0,043 padahal di sini bukan 0,043 ya, 0,1201. Oke, nanti dilihat lagi ya infonya keliru apa ya. Nah, jadi gitu ya untuk melihat dengan menggunakan Sobel test ini. Nah ini tadi formulanya nih. Nanti kita mungkin lihat contoh yang lain ya, berisi lagi. Ini apa ini kekeliruan aja ini sepertinya kekeliruan aja ya di sini. Nah, karena di sini Z score-nya itu lebih besar dari 1,96, maka dia kesimpulannya efek mediation-nya itu signifikan. Kemudian di sini katakan bahwa metode Sobel ini mudah untuk dilakukan tetapi memiliki banyak keterbatasan, ya, memiliki disadvantage. Nah, derivation of the Sobel standard error estimate presume that A dan B-nya itu saling dependent. Jadi ini formula untuk standar error dari interaksi A dan B itu dia mengasumsikan bahwa antara A dan B-nya itu saling bebas. Tapi pada kenyataannya kan seringkali di sini tuh nggak saling bebas antara variabel input dengan variabel mediator itu dalam prakteknya seringkali dia tidak bebas. Ya, di sini ini untuk metode Sobel itu mengasumsikan bahwa A dan B itu saling bebas. Artinya di sini variabel ME dengan HE itu saling bebas ya. Tidak ada multikolinier gitu loh. Tapi kan dalam prakteknya seringkali kan kalau kita melakukan regresi multiple berganda gitu kan, seringkali kita mengasumsikan bahwa antara X1, X2 itu tidak saling bebas gitu, atau tidak ada multikolinier. Tapi dalam prakteknya kan seringkali dijumpai
antara variabel bebas itu ada multikolinier. Nah, metode Sobel ini kan mengasumsikan bahwa antara variabel tersebut tidak ada multikolinier, gitu ya, antara variabel input dan variabel mediator tadi tidak ada multikolinier. Itu keterbatasannya dari metode Sobel. Nah, sehingga dan juga katanya di metode Sobel itu kan mengasumsikan bahwa dia itu menyebar normal gitu ya, interaksi antara A dan B, interaksi antara variabel input dan modulator itu di sini menghasilkan sebaran normal. Tapi kan kalau misalnya ukuran sampel kita itu kecil, ya tentu asumsi kenormalan itu tidak terpenuhi. Makanya di sini uji Sobel ini sangat konservatif gitu ya, terbatas gitu ya, dan juga makanya power testnya itu rendah ya. Power itu kemampuan mendeteksi ya, mendeteksi jika memang kondisinya itu harus tolakan 0, ya kesimpulan kita juga tolakan 0 gitu ya. Itu kan power kuasa uji ya. Mungkin waktu di StartMath Anda sudah pernah mendengar ya, namanya kuasa uji itu seperti apa, power flow-nya di sini. Jadi Sobel test di sini memiliki kuasa uji yang rendah ya, dan juga tadi sifatnya sangat konservatif, sangat ketat gitu ya, didasari pada asumsi yang nyebar normal gitu ya, asumsinya itu sebaran normal, dan juga saling bebas antara variabel input dan variabel mediator tadi. Nah, sehingga ini ada metode yang memang lebih lebih kompleks lah ya, relatif lebih baik gitu ya, metode bootstrap namanya. Nah, ini memang kalau di package-nya di R itu sudah ada juga ya, package mediation. Nah, ini metode bootstrap itu dia bisa digunakan juga untuk menganalisis mediasi ya, dalam mediasi analisis itu mengecek apakah suatu perubahan mediator itu signifikan atau tidak ya, sebagai perubahan perantara ya, yang bisa menjelaskan hubungan antara variabel prediktor terhadap outcome. Nah, dalam metode bootstrap ini tidak mengasumsikan sebaran. Beda dengan yang tadi Sobel tadi. Sobel tadi kan mengasumsikan sebarannya normal gitu ya. Di sini metode ini tidak mengasumsikan sebaran terhadap pengaruh tidak langsung tadi ya. Jadi A kali B tadi, interaksi antara variabel mediator dengan input itu kita tidak mengasumsikan sebaran normal. Ya, jadi kalaupun ukuran sampelnya kecil, masih memungkinkan kita untuk mengecek apakah perubahan mediasi itu signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, gimana caranya, gitu ya? Jadi kita akan mengaproksimasi sebaran dari AB ini, ya, interaksi ini dengan menggunakan bootstrap. Ya. Jadi kan karena tadi kita tidak mengasumsikan suatu sebaran tertentu, gimana dong berarti sebarannya? Nah, untuk memperoleh hal itu kita melakukan pendekatannya dengan menggunakan metode bootstrap. Jadi katanya metode bootstrap ini telah ditunjukkan tepat gitu ya, layak gitu ya digunakan untuk riset dengan ukuran sampelnya 20 sampai 80 gitu ya, katanya di sini ukuran sampel 20 sampai 80. Nah, sebenarnya ini tadi kan karena metode bootstrap itu diusulkan pertama kali oleh Bolen dan Steen tahun 1990. Jadi ini caranya seperti ini ya, prosedurnya. Kita kan punya sampel, punya sampel sebanyak M, yang misalnya sebanyak 10 gitu lah. Anggaplah itu sebagai populasi. Itu walaupun itu sebenarnya sampel kenyataannya ya, kita ngambil data gitu ya, ini punya amatan cuma sebanyak 10. Nah, pandang itu sebagai populasi. Ya, sampel kita itu kita asumsikan itu sebagai populasi, as the population. Nah, kemudian kita melakukan penarikan sampel tuh berulang-ulang tuh dari yang sebanyak N tadi. Jadi misalkan sebanyak 10 ini, kita punya amatan sebanyak 10 ini ya, draw ya, tarik, ambil suatu sampel ya, berukuran N juga ya, berukuran N dengan replacement. Nah, ini saya tambah ini. Misalkan ini
Ini setnya. Ini observasi. Ya, 1, 2. Oke, di sini aja ya. Ini observasi 1, 2, 3 sampai 10. Misalnya saya punya amatannya cuma 10. Terus ini tadi mother education ya, misalkan SD, SMP, SMA amatan ibunya gitu ya. Saya kodekan kalau SD 1, SMP 2, ini SMA 3, misalnya ini ya. Dan seterusnya misalnya ini. Nah, ini amatan untuk mother education. Kemudian tadi ada home environment, ya, variabel mediasinya. Itu juga misalkan dinyatakan dengan angka-angka gitu ya, dengan ordinal, misalkan itu coba ordinal gitu ya. Skor-skornya misalnya adalah dari 1 sampai 4 atau ya di sini misalkan ada yang 4, ada yang 3 ya, ini 1, ini ada skor. Kemudian ini math ability-nya ya, math ability nilai matematik misalnya ada 80 ya, terus ini 70 misal, dan sebagainya. Jadi kan kita punya amatan cuma 10 nih ya, observasinya. Pandang ini sebagai populasi gitu loh ya, ini sebagai populasi walaupun ternyata ini merupakan sampel kita. Nah, lakukan penarikan sampel secara berulang-ulang ya dengan replacement ya. Jadi kalau misalnya kita ya sebanyak 10 juga. Mungkin sekarang untuk ulangan yang pertama yang kita ambil sampel bootstrap namanya. Ulangan yang pertama mungkin yang terambil adalah observasi 1, 1, 2, 2 gitu ya. Nah, ini sampai sebanyak 10 amatan juga. Ini berapa ini? Ini observasi kan sebanyak 1, 2 sampai 10 juga kita ambil. Misalnya ini yang terambil itu individu yang pertama, individu yang pertama, individu yang kedua, individu yang kedua dan seterusnya. Sampai ini 10 pada yang 10 ini individu yang keberapa, misalnya terambil individu yang kelima. Ya ininya ya mengikuti gitu nilai-nilai XMY-nya gitu ya. Jadi untuk yang ini individu yang pertama kan berarti ini 2 ini 80, ini juga sama 2 80 dan seterusnya gitu ya. Itu dilakukan berulang kali. Ini untuk ulangan yang pertama ngambil 10. Ulangan yang kedua gitu juga ngambil 10 lagi gitu kan. Ya, itu dilakukan secara berulang kali dalam ukuran yang besar ya. Biasanya bootstrap itu besar ya. Sekitar 500 atau 1000 kali lah ya itu melakukan seperti itu. Nah, di sini draw a bootstrap sample of an individual with pair YXM score randomly from the dataset with replacement ya, dengan pemulihan. Nah, kemudian dari sampel bootstrap ini ya kita menduga nilai AB tadi menggunakan metode LS tadi. Jadi begitu ya. Ini ulangan yang pertama kita dapatkan SMY-nya, XMY-nya. Berarti kita bisa dapetin dong nilai A, B dan seterusnya. Ini bisa kita dapatin. Nah, di sini diulang terus katanya repeat. Ya, ini sama ya. Repeat the two step for a total of D times ya. Nih, jadi sebanyak berapa kali nih number of bootstrap-nya? Ya, mau 500 atau mau 1000 kali dan seterusnya. Nanti dari setiap ulangan itu dihitung gitu ya. Nilai koefisien dari regresi-regresinya tadi gitu ya. Jadi dapat hasil interaksinya A kali B-nya itu dapat. Kemudian kita bisa hitung dari kan kita lakukan tadi sebanyak B kali kan, B misalnya 1000 kali. Berarti kita bisa buat itu selang kepercayaannya kita bisa buat juga selang kepercayaan untuk AB tadi sebanyak 1000 kali juga bisa dibuat ya. Dari ulangan yang pertama, kita bisa hitung A kali B-nya berapa, standar error-nya bagaimana ya. Ini coba kita lihat ya, untuk berdasarkan Fobel test dan bootstrapping kita gunakannya package-nya ini. Oke, ini udah Amelia ini ya, package-nya Amelia. Nanti dilihat lagi ya.
Ini datanya ya, kemudian menspesifikasikan persamaan ya. Di sini map bentar. Jadi ini kita membuat persamaannya. Ini sebenarnya tahap yang pertama kan tadi, home environment dengan mother education. Kita peroleh coefficient A. Ini tahap yang kedua ini, dia nulisnya persamaannya ini dulu ya. Ability map, achievement map, pengaruhi oleh home environment, mediatornya di sini ya, ini coefficientnya, kemudian ini mother education, ini coefficient untuk mother education. Ini pakai samanya seperti ini ya. Kemudian untuk efek menggunakan package-nya itu tadi ya di atas ya, BMM. Diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan katanya dia. Perhatikan, untuk menggunakan package tersebut kita perlu menspesifikasikan model, the mediation model first. Ya. Jadi yang di awal tuh justru yang model mediation first ya. The mediation model can be provided using equation. Ya. Sehingga kita perlu katanya dua persamaan regresi. Ini tadi ya, regresi atau persamaan regresinya. Variable outcome ada di kiri ya sama ya. Terus selain itu kita juga perlu menambahkan label-label parameternya ya, misalkan ini kita notasikan A, B dan C ya, CT ini notasikan parameternya. Kemudian ini fungsinya kita pakai ini ya untuk di package daemon ini. Nanti dilihat lagi ya ini ya singkat-singkatnya. Nah kemudian ada perintah ini nih, exo variasi ini maksudnya kita akan mengeluarkan parameter ragam ya, pendugaan untuk ragamnya itu nanti kita akan dikeluarkan ini ya. Jadi dugaan untuk varian HE ya, varian untuk yang home environment itu berapa, 0,73 ya, varian map berapa, varian ME berapa, karena kita tadi menspesifikasikan ini perintahnya. Ya, kemudian selain itu juga kita perlu menuliskan ya indirect effect or any other effect of interest. Ya. Misalnya sebagai contoh kata dia ya, ini ada multiple effect yang bisa kita tuliskan dengan menggunakan vektor. Ya, setiap efek di sini merupakan kombinasi dari berbagai parameter model. Sebagai contoh, A kali B di sini efek mediation dan A kali B plus CP ini total efek. Jadi tadi ditaruhnya di mana? Tempatnya yang ada vektor itu. Ini ya, ini. Ya. Ini total ya, CP plus A kali B ya, kemudian yang interaksi untuk ngeluarin, nanti ini akan keluar juga jadi penduga untuk yang interaksinya, ini keluar di sini ya, kemudian total efeknya juga akan keluar. Makanya di sini kan paket ini BML Sobel ini selain mengeluarkan ini ya, yang dari model yang NLSY model juga akan mengeluarkan dugaan-dugaan untuk yang efek ya. Kalau yang NLSY model kan ini nih, tadi ngeluarin yang varian-variannya ya. Jadi dengan menggunakan perintah ini, varian-varian, dugaan untuk varian akan keluar ya. Dugaan untuk yang efek-efek tadi, yang total efek ya, dan juga interaksi ini juga akan keluar, dan juga ini yang dugaan untuk masing-masingnya ini, koefisien yang B, CP dan A ini NLSY.
Oke. Oke. Nah, itu tadi untuk yang model ya. Finally, katanya jadi function. Beda ya. Jadi, ini perlu dataset, perlu model, dan juga perlu efek yang menjadi perhatiannya perlu dipulihkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan bootstrap-nya? Mirip katanya, conducting a bootstrap is similar to Sobel test. In this case, the function mem digunakan. Ya, jadi kita menggunakan function mem lagi. Ya. Nah, kita juga perlu datanya, spesifikasikan data, model, terus efek-efeknya, dan juga yang penting lagi dalam metode bootstrap ini kita harus tentukan mau berapa kali sampel penarikan sampel bootstrapnya. Dalam hal ini misalnya kita kasih option boot di sini ya, defaultnya itu 1000. Bisa aja kita kalau mau kasih 500 jadi harus dituliskan, kalau nggak dituliskan ya berarti dia 1000 ya. Nah ini library-nya BMM ini tadi sama ya, menspesifikasikan persamaan, menggunakan data, efek-efek. Nah ini nih, perintahnya sama kayak tadi di atas kayak Sobel test, tapi ditambahin ini bootnya sama dengan 500. Nah sehingga ini nanti akan didapat nih selang kepercayaan, ini selang kepercayaan 95% ya di antara, untuk yang B di antara 0,23 sampai 0,695 ya, untuk yang B dan seterusnya ini dapat. Nah ini ada NA ini apa, kecocokan model ya, kriteria goodness of it index. Oke. Mungkin itu nanti bisa dilihat nih, coba lihat ya. Output ini, output di sini akan memuat juga confidence interval 95%. Dengan menggunakan confidence interval kita bisa melakukan suatu uji ya, misalkan untuk AB ya, confidence interval untuk interaksi AB, ini ya, ini kan dari 0,027 sampai 0,125. Ada 0 nggak di dalamnya? Kan tidak memuat 0 ya. Kalau tidak memuat 0 berarti ini pengaruh interaksinya ini signifikan. Tuh ya. Nih. Ya. Artinya kalau interaksinya di situ tidak memuat 0, sorry. Tidak memuat 0. Based on the fact confidence interval untuk AB-nya kan tidak memuat 0 ya, artinya ada efek mediasi ya. Kalau efek mediasinya itu signifikan, tapi interaksinya kan kalau memuat 0 berarti tidak signifikan ya, terbalik ya, karena kan nolnya ada di kiri sini kan, tidak memuat 0. Jadi kalau tidak memuat 0 ya, suatu selang kepercayaan kalau dia tidak memuat 0 berarti dia pengaruhnya signifikan ya. Selain itu, katanya karena confidence interval untuk C aksen tidak memuat 0, maka C aksen ini signifikan ya, berbeda signifikan dari 0. C aksen ini tidak sama dengan 0, gitu ya. Thus, we have a partial mediation effect. C aksen. C aksen itu tadi lambangnya mana sih? C aksen. Ini CP. CP itu tadi tenang. Ini yang mana ya? Ada ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini kalau AB tadi 0,0258, 0,0258. Ini beda ya. Coba lihat nih. Ini
Confidence interval untuk AG 0,0258 per 0,1377. Ini ternyata dari mana ya? Kok beda? Misalnya dia 5877. Yang ditampilin beda ya? Ini angka ini. Coba nanti dicek ya, angka ini. Menganalisis ini datanya. Ya, intinya gitu ya. Jadi untuk mengecek variabel atau pengaruh mediator variabel itu signifikan atau tidak, Anda bisa lakukan 3 metode tadi. Metode apa tadi namanya? Penny ya, Penny. Metode Sobel dan metode Bootstrap. Yang pertama apa tadi namanya? Penny and Baron and Penny. Ya. Nah, sudah jam 10 nih. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nanti Anda coba ya, ini menganalisis kasus, ngecek apakah variabel mediator signifikan atau enggak ya dari satu variabel independen atau input terhadap outcome itu apakah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel mediator atau enggak. Jadi lakukan 3 cara ya, dengan metode Baron and Penny, metode Sobel dan metode Bootstrap. Nah, nanti Anda lihat juga apa bedanya dengan moderasi. Ini tadi baru mediasi ya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk yang mata kuliah ini Sam. Nah, untuk mencoba ini, analisis ini, datanya nggak mesti harus data yang ini ya. Ini kalau ini nggak tahu disediain atau yang ini datanya. Nanti Anda coba data lain gitu ya. Anda analisis menggunakan package yang ada di R gitu ya. Menggunakan tadi apa package-nya tadi disebutkan dan untuk melakukan mediasi analisis ini. Oke, cukup ya. Bisa diikuti ya. Nanti Anda ya. Nanti bisa lihat juga web link yang satunya ya, yang mediasi analisis yang satunya yang tadi saya kasih itu juga pakai R juga. Itu ada lagi yang lainnya tuh. Di situ juga ada Sobel test juga sama ya. Intinya mirip-mirip seperti itu. Kemudian saya kemarin kan minta untuk itu ya, untuk yang Kapita Selekta, tugasnya itu nanti tungguin hari apa kemarin saya minta, hari Minggu ya? Iya, Bu. Minggu ya. Oke, sekarang istirahat dulu ya. Kita mulai lagi soalnya nanti setengah 11. Oke, saya akhiri dulu. Nanti kita di MS Team lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Saya lihat ya. Saya lihat dulu.